Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati kedua dosen pembimbing saya, yakni Bapak Nuntufa MM dan Ibu Yani Kartikawati MSI, yang telah membimbing saya dalam jalannya tugas akhir ini. Dan tak lupa pula yang saya sangat hormati kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tiada batas sehingga saya bisa belajar di saat ini. Perkenalkan, nama saya Umi Zakiyah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Lifestyle Santri terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Karaksaan Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini karena saya berada di lingkungan pesantren dan melihat langsung serta mengalami tentang bagaimana santri kurang memahami tentang literasi keuangan dan gaya hidup mereka yang berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mereka di lingkungan pesantren. Karena santri memiliki akses terbatas terhadap edukasi keuangan, sementara perubahan zaman yang membawa pengaruh terhadap pola konsumsi dan pengelolaan keuangan mereka. Nah, dengan memahami hubungan antara literasi keuangan, dan lifestyle terhadap manajemen keuangan pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pesantren dalam meningkatkan kesadaran santri tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik sehingga mereka lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan finansial di masa depan. Dalam penelitian ini, saya memilih metode kuantitatif karena ingin mendapatkan data yang lebih jelas dan terukur tentang bagaimana literasi keuangan dan lifestyle santri mempengaruhi cara mereka mengelola keuangan dengan baik. Nah, dengan menggunakan kuesioner dan analisis statistik yang bisa melihat pola atau hubungan antara variabel secara objektif, dengan metode ini juga membantu saya mendapatkan hasil yang lebih akurat dan bisa diterapkan secara lebih luas, sehingga nantinya bisa menjadi masukan bagi pesantren untuk meningkatkan pemahaman santri dengan pengelolaan keuangan yang baik. Yang latar belakang dari penelitian saya yang pertama yaitu di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, pengelolaan keuangan pribadi menjadi sangat penting, terutama bagi para santri yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Dua faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan keuangan pribadi adalah pengetahuan tentang keuangan dan lifestyle atau bisa disebut dengan gaya hidup. Kemampuan dalam mengelola keuangan sangat bertanggung jawab terhadap keuangan pribadi agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, di mana nantinya juga akan terdampak pada tingkat kesejahteraan para individu seseorang. Nah, literasi keuangan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola uang berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan. Bagi para santri, pengetahuan tentang literasi keuangan tidak hanya membantu mereka dalam merencanakan keuangan jangka pendek, tetapi juga membantu mereka dalam keuangan jangka panjang. Literasi keuangan merupakan suatu bentuk kemampuan dalam memilih kebutuhan keuangan, mendiskusikan masalah keuangan, merencanakan masa depan, dan menyikapi secara bijak peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari. Selain literasi keuangan, lifestyle atau gaya hidup modern juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan santri, karena di era digital ini memberikan dampak besar terhadap gaya hidup mereka, termasuk penggunaan teknologi dan media sosial yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan mereka. Nah, gaya hidup ini tidak hanya mencerminkan preferensi individu atau setiap seseorang, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, dalam menghadapi keterbatasan yang ada, para santri Al-Kautsar karena banyak yang terlalu boros untuk mengatur keuangannya, terpaksa mempertimbangkan setiap pengeluaran dengan lebih hati-hati, sehingga mereka dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, dalam pengalaman ini tidak hanya memberikan mereka keterampilan dalam mengelola keuangan, tetapi juga menanamkan pemahaman pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan. Nah, secara keseluruhan, tantangan ini berperan besar dalam membentuk sikap dan kebiasaan keuangan yang lebih baik di kalangan pesantren. Oleh karena itu, saya memilih untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan lifestyle santri terhadap manajemen keuangan pribadi santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Karaksaan Probolinggo. Nah, tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah saya, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah literasi keuangan mempengaruhi terhadap manajemen keuangan pribadi santri Al-Kautsar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah lifestyle santri atau gaya hidup santri Al-Kautsar itu mempengaruhi manajemen keuangan pribadi mereka. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan simultan atau kebersamaan antara literasi keuangan dan lifestyle santri terhadap manajemen keuangan pribadi mereka di Pondok Pesantren Al-Kautsar Karaksaan Probolinggo. Dalam penulisan tugas akhir ini,
saya membutuhkan referensi penelitian terdahulu sebagai acuan penulis untuk menyusun suatu karya tulis sendiri, sehingga membantu saya mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian. Nah, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian pertama yang ditulis oleh Ulfa Setia tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Masyarakat Generasi Z di Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan generasi Z di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak pengetahuan keuangan dan kesadaran tentang gaya hidup yang lebih baik dan dapat membantu generasi Z mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Yang kedua, penelitian kedua yaitu yang ditulis oleh Dava Janur Resna Putra tahun 2023 tentang pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pada mahasiswa program studi manajemen Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 sampai 2020. Nah, dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang keuangan dan gaya hidup yang baik berdampak positif pada pengelolaan keuangan mahasiswa program studi manajemen Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 sampai 2020. Mahasiswa dapat mengelola uang mereka dengan lebih baik dan lebih efisien jika mereka memiliki gaya hidup yang teratur dan pengetahuan keuangan yang baik. Nah, yang terakhir yang peneliti ketiga oleh Miss Alul Baroroh tahun 2019 tentang pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup dan pendapatan orang tua terhadap perilaku manajemen keuangan santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'anil Aziziyah Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku manajemen keuangan santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyah Aziziyah Semarang dipengaruhi positif dan signifikan oleh pengetahuan tentang keuangan. Nah, gaya hidup mereka dan pendapatan orang tua menemukan bahwa santri yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gaya hidup yang lebih terencana dan pengelolaan keuangan, serta orang tua yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi lebih cenderung memiliki perilaku manajemen keuangan yang lebih baik. Nah, dalam penelitian terdahulu yang saya cari di beberapa internet memberikan gambaran kepada saya untuk menjalankan jalannya penelitian yang saya buat saat ini. Selanjutnya yaitu kajian-kajian teori. Yang pertama yaitu tentang literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan tentang hal-hal keuangan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam mengambil keputusan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi, literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan secara bijak agar dapat mengambil keputusan yang tepat demi kesejahteraan ekonomi. Nah, dalam literasi keuangan dibagi menjadi beberapa aspek, yakni yang pertama yaitu tentang pengetahuan keuangan pribadi, yang kedua yaitu tentang pengelolaan keuangan, dan yang ketiga yaitu tentang manajemen kredit utang. Nah, yang dimaksud ini yaitu tentang bagaimana seseorang mengelola dalam berbagai komponen yang berkaitan dengan pengkreditan keuangan tersebut. Yang keempat yaitu ada tabungan dan investasi. Dan yang terakhir ada resiko manajemen, yaitu keterampilan manajemen untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Yang selanjutnya ada indikator-indikator dari literasi keuangan, yaitu meliputi yang pertama, pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu ada investasi. Dan yang ketiga yaitu ada tabungan dan pengelolaan kredit. Dan yang terakhir adalah asuransi. Itu termasuk indikator-indikator literasi keuangan. Selanjutnya yaitu teori dari lifestyle atau gaya hidup. Nah, menurut Maria Cleopatra, lifestyle atau gaya hidup ini adalah kebiasaan yang membedakan individu atau kelompok dari yang lain. Nah, identitas diri baik individu maupun kelompok akan dibentuk oleh asumsi bahwa gaya hidup adalah ideologi, pulungan, dan Febriati dalam penelitiannya mengatakan juga bahwa lifestyle atau gaya hidup mencerminkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka menghabiskan uang mereka, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola minat dan kebiasaan setiap individu dalam hal membelanjakan uang dan mengelola waktu. Nah, macam-macam gaya hidup, yaitu yang pertama ada gaya hidup mandiri. Gaya hidup mandiri yaitu hidup tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu gaya hidup modern. Gaya hidup modern ini menggunakan teknologi untuk produktivitas dalam efisiensi, atau kegiatan gaya hidupnya itu meliputi era digital atau hidup modern. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup sehat, yang pola makan, kebiasaan, dan lingkungannya yang sehat. Dan yang keempat ada gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis ini mencari kesenangan, foya-foya, dan ingin diperhatikan, itu hedonis. Dan yang kelima yaitu gaya hidup bebas. Gaya hidup bebas ini hidup mengikuti keinginan tanpa terikat aturan. Dan yang terakhir ada gaya hidup hemat. Nah, gaya hidup hemat ini adalah hidup sesuai kemampuan atau tidak boros. Dan selanjutnya ada indikator gaya hidup.
Indikator gaya hidup ini yang pertama ada aktivitas. Aktivitas adalah cara menghabiskan waktu dan uang untuk pekerjaan atau hobi. Yang kedua ada minat. Minat adalah ketertarikan pada makanan, teknologi, produk, metode, mode atau hiburan. Gaya hidup itu gaya hidup ketertarikan. Yang ketiga ada pandangan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, pendapat yang mencerminkan karakter dan kebutuhan individu. Yang keempat ada karakter dasar. Nah, faktor seperti siklus hidup, penghasilan, pendidikan, dan tempat tinggal. Dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah sikap. Sikap adalah pengalaman dan pengamatan. Yang pertama yaitu sikap. Yang kedua yaitu ada pengalaman dan pengamatan. Dan yang ketiga ada kepribadian. Yang keempat konsep diri. Yang kelima ada motif. Dan yang terakhir ada persepsi. Itu yang faktor internal. Sedangkan faktor eksternal sendiri yaitu meliputi kelompok referensi, kelompok sosial, kebudayaan, dan keluarga. Itu adalah faktor eksternal dari gaya hidup. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teori yang menjelaskan tentang manajemen keuangan pribadi. Yang pertama, menurut Haryani dan Andayani dalam penelitiannya mengatakan bahwa manajemen pengelolaan keuangan pribadi merupakan cara bagaimana seseorang dapat merencanakan hingga mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran dana yang dimiliki demi keberlangsungan hidup dalam pribadinya. Nah, jadi manajemen keuangan pribadi adalah upaya seseorang dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kestabilan finansial. Nah, selanjutnya beberapa indikator manajemen keuangan pribadi, yaitu yang pertama ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini merupakan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan finansial. Yang kedua yaitu mengimplementasikan perencanaan, yang merupakan itu mempertimbangkan berbagai pilihan dalam keputusan keuangan. Yang ketiga yaitu ada beradaptasi dengan keadaan darurat keuangan. Yang dimaksud ini yaitu membayar atau menunda tagihan. Dan yang selanjutnya yaitu mencapai tujuan keuangan, mengelola dan menjalankan rencana pengeluaran. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari manajemen keuangan pribadi, yaitu meliputi yang pertama, pengendalian pengeluaran, yang kedua, perencanaan keuangan, dan yang ketiga, peningkatan tabungan, dan yang keempat, pengurangan utang, dan yang kelima, kesiapan menghadapi darurat. Itu manfaat dari manajemen keuangan pribadi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan pribadi. Yang pertama ada pendapatan, yaitu menentukan alokasi dana untuk tabungan, kebutuhan, dan pengeluaran. Dan yang kedua ada pengeluaran, harus dikontrol agar anggaran tetap seimbang. Yang ketiga ada tingkat inflasi dan suku bunga, yaitu mempengaruhi daya beli dan biaya pinjaman. Dan yang terakhir ada pendidikan keuangan, yaitu menambah pemahaman tentang investasi, pensiun, dan manajemen risiko. Nah, yang itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan pribadi. Nah, dalam gambar tersebut menunjukkan kerangka pemikiran yang tersusun berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni literasi keuangan sebagai X1 dan lifestyle sebagai X2 dan manajemen keuangan pribadi sebagai variabel Y. Nah, seperti dilihat dari gambar tersebut bahwa H1 merupakan pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi. Yang kedua yaitu pengaruh gaya hidup atau lifestyle country Al-Kautsar terhadap manajemen keuangan pribadinya. Dan yang ketiga yaitu H3 merupakan pengaruh simultan atau pengaruh kedua variabel tersebut yang mempengaruhi antara literasi keuangan dan lifestyle country yang mempengaruhi manajemen keuangan pribadinya. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini saya memilih metode kuantitatif karena saya ingin mendapatkan data yang lebih jelas dan terukur tentang bagaimana literasi keuangan dan gaya hidup santri mempengaruhi cara mereka mengelola keuangan atau memanajemenkan keuangan pribadinya. Dan yang selanjutnya ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan antara variabel-variabel tertentu dan memahami sebab akibat dalam fenomena yang diteliti. Penelitian ini saya gunakan untuk memberikan penjelasan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Nah, penelitian ini melibatkan objek populasi yaitu santri Pondok Pesantren Al-Kautsar Keraksaan Probolinggo yang berjumlah 101 santri yang terdiri dari tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Dari total santri Al-Kautsar yang berjumlah 100 santri, sekitar 25% merupakan santri tingkat SMP dan 5% merupakan santri tingkat SMA dan 70%-nya adalah mahasiswa. Yang kedua yaitu sampel. Nah, peneliti cara menghitung atau menentukan sampel dari populasi tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah sampel ini menjadi 81 santri Al-Kautsar. Dalam penentuan 81 sampel ini menggunakan teknik sampel random sampling, yakni teknik pengambilan sampel ini dipilih karena seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Nah bisa dilihat dari
rumus tersebut, yaitu N adalah N kecil yang merupakan ukuran jumlah sampel, dan N besar adalah merupakan jumlah populasi yang akan diteliti, dan E ini adalah presentasi besaran kesalahan dalam mengambil sampel tersebut. Nah, peneliti menentukan kesalahan dalam mengambil sampel ini menggunakan 5% atau 0,05. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data dikumpulkan melalui skala Likert yang merupakan pengukuran yang dikembangkan oleh Likert pada tahun 1932 yang terdiri dari 4 atau lebih pertanyaan yang dirangkum menjadi skor atau nilai yang mewakili karakteristik pribadi seperti pengetahuan, sikap, atau perilaku. Nah, skor tersebut atau skor gabungan yang biasanya berjumlah atau rata-rata dari semua pertanyaan dapat digunakan dalam analisis data. Nah, yang kedua, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner ini adalah instrumen pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai berbagai aspek seperti pendapat, sikap, karakteristik demografi, dan statistik demografi. Nah, penyebaran kuesioner ini diberikan kepada para santri Al-Kausar Keraksaan Probolinggo sebagai sampel. Nah, penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner ini dirancang dalam bentuk pertanyaan dalam pertanyaan tertutup. Nah, yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada uji instrumen. Uji instrumen ini menjadi beberapa aspek juga. Yang pertama ada uji validitas. Nah, uji validitas ini penting untuk memastikan bahwa data dari kuesioner dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan data yang valid, peneliti dapat yakin bahwa hasil penelitian mencerminkan keadaan sebenarnya dari subjek penelitian. Hal ini sangat penting, terutama dalam penelitian sosial dan perilaku, karena keputusan yang dibuat berdasarkan data yang tidak valid dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, uji validitas tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari proses penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang akurat dan bermanfaat. Yang kedua yaitu ada uji realitas. Nah, uji realitas ini adalah istilah yang mengacu pada alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang digunakan. Ini dapat dianggap sebagai alat yang dapat dipercaya. Nah, untuk mengumpulkan data dan mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan, suatu survei dianggap reliable atau handal jika responnya konsisten. Atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Nah, tujuan utama dari uji reliabilitas ini untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, yang kedua dari teknik pengumpulan data yaitu ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa aspek juga. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, sebelum mengolah data berdasarkan model penelitian dilakukan uji normalitas, karena tujuan uji normalitas ini adalah untuk menentukan distribusi data mengenai variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Data yang terdistribusi normal sesuai untuk penelitian. Nah, maka metode yang digunakan untuk menguji normalitas ini dalam penelitian ini yaitu dengan uji Kolmogorov-Simrov. Nah, uji Kolmogorov-Simrov ini juga dikenal sebagai uji KS. Uji KS ini adalah uji non-parametrik persamaan kontinu dengan distribusi probabilitas suatu dimensi dalam statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan satu sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau dua sampel. Nah, uji Kolmogorov-Simrov ini bertujuan untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya antar variabel independen dengan variabel dependen atau keduanya. Yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini merupakan hubungan linear antara variabel independen di dalam regrensi berganda. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regrensi terdapat korelasi antar variabel independen, dan salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu menggunakan metode tolerance dan VIF atau variance inflation faktor. Nah, toleransi yaitu ukuran tingkat kesalahan yang dapat dibenarkan secara statistik, sedangkan VIF ini yaitu standar deviasi kuadrat dari faktor inflasi. Jadi, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, karena VIF sama dengan 1 per toleransi dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dan yang ketiga ada uji heteroskedasitas. Nah, uji heteroskedasitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regrensi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam model regrensi yang baik adalah yang homogenitasnya atau tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, jika pola tertentu seperti titik yang bentuk pola teratur bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas.
Nah, yang kedua, jika pola yang jelas secara titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada suhu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dalam teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu ada uji regrensi linier berganda. Uji regrensi linier berganda itu adalah salah satu teknik analisis data, teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau bisa disebut dengan prediktor dengan satu variabel dependen yang disebut dengan respon. Dan dalam regrensi linier berganda ini, model yang dibangun untuk memprediksi variabel dependen memiliki lebih dari satu variabel independen. Dan itu disebut dengan uji regrensi linier berganda. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis adalah proses logis dalam penelitian ilmiah kuantitatif. Hal ini adalah bagian dari statistika inferensial, di mana alat uji statistik digunakan dan hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian berikutnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengukur keakuratan fungsi regresif sampling dalam memperkirakan nilai sebenarnya secara statistik. Setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, dari nilai F statistik, dan nilai T statistik. Nah, uji hipotesis dalam penelitian ini menerapkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Nah, pengujian parsial regressi dimaksudkan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel X secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y. Semua tes ini dilakukan dengan signifikasi level 0,05 atau A sama dengan 5%. Nah, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan koefisien regressi dianggap signifikan, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Nah, yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak dan koefisien regressi dianggap tidak signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Nah, selanjutnya yaitu ada uji F. Nah, dalam analisis regressi ini digunakan untuk menguji signifikasi model secara keseluruhan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regressi linier berganda. Nah, uji F ini atau bisa disebut dengan uji signifikasi simultan. Pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh bersamaan atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan menggunakan uji F yang membandingkan antara F hitung dan F tabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut diketahui dengan melihat nilai probabilitas dengan ketentuan. Yang pertama, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas X secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel X secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, yang terakhir ini ada uji R2 atau bisa disebut dengan koefisien determinasi. Nah, uji R2 ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam analisis regressi untuk mengukur sejauh mana variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nah, dalam regressi linier atau R2 ini memberikan informasi tentang seberapa baik model cocok dengan data. Nilai dari koefisien determinisasi ini berkisar dari 0 hingga 1, dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model regressi yang digunakan dapat menjelaskan variasi dalam sebagian besar data. Tetapi perlu diketahui bahwa nilai R2 yang sangat tinggi dapat menunjukkan kemungkinan overfitting, terutama jika model terlalu kompleks dan hanya cocok dengan data pelatihan, bukan data baru. Nah, dalam praktiknya R2 ini sering digunakan untuk menilai kekuatan model, tetapi penting untuk diketahui bahwa nilai R2 yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa model tersebut baik. Nah, sebaliknya, uji F ini digunakan untuk menilai apakah seluruh model penting untuk menjelaskan variabel dependen. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hasil dua uji secara bersamaan untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, baik, berikut adalah beberapa penjelasan dari hasil proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Umi Zakiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.